Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi, kelompok 6, ingin memaparkan materi penilaian kinerja. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Saya Hoyot, Siti, saya Siti ya, Khairinisa. Saya Yusyaibah Pras Julia Wibowo. dan saya Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Yusaiwa. Silakan. Next. Oke, definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri ini adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penilaian kinerja sendiri adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengelola operasi secara efektif dan efisien, lalu membantu pengambilan keputusan terkait karyawan, promosi, transfer, dan pemberhentian, lalu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai kinerja mereka. Dan terakhir, sebagai dasar distribusi penghargaan. Untuk tahapan penilaian kinerjanya sendiri itu dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tahap persiapan dan tahap penilaian. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu pertama menentukan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, lalu penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja, selanjutnya pengukuran kinerja sesungguhnya. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus kedua, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Yang ketiga, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk pencegahan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ukuran penilaian kinerja. Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengatur kinerja secara kuantitatif. Ukuran yaitu ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria beragam, dan ukuran kriteria gabungan. Yang pertama ada ukuran kriteria tunggal, yaitu adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Sebagai contoh, manajer produksi yang diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan mengabaikan pertimbangan penting lain mengenai mutu, biaya, pemeliharaan, equipment, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada ukuran kriteria beragam, adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Yang ketiga ada ukuran kriteria gabungan, adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. Selanjutnya ada penilaian kinerja, metode tradisional dan modern. Metode Metode pengukuran kinerja tradisional fokus pada indikator keuangan sebagai penilaian utama. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu organisasi. Contohnya, penilaian kinerja pusat investasi dan penilaian kinerja pusat laba. Metode tradisional, terutama yang mengutamakan aspek keuangan, memiliki fokus yang lebih terbatas pada hasil finansial, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi. Sementara metode modern mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam mengukur kinerja organisasi, mempertimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan, contohnya balance scorecard.
Pendekatan ini mempertimbangkan 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan atau pembelajaran organisasi. Sehingga dengan memadukan indikator kinerja dari masing-masing perspektif ini, organisasi dapat memastikan keseimbangan antara aspek keuangan jangka pendek dan fokus jangka panjang untuk mencapai visi dan misi mereka secara komprehensif. Selanjutnya, mengukur kinerja pusat investasi. Yang pertama ada return on investment atau ROI. ROI merupakan ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan. ROI mengukur laba per rupiah investasi. Rumus untuk menghitung ROI adalah ROI sama dengan laba operasional dibagi aset operasi rata-rata. Karena ROI yang dihitung adalah ROI pusat investasi, maka pada rumus di atas adalah laba pusat investasi dan aset operasi juga aset operasi pusat investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, contoh soal. CV Nurandri memiliki 2 divisi A dan B. Laba A sebesar 5 juta dan laba B sebesar 10 juta. Apakah divisi B memiliki kinerja yang lebih baik daripada divisi A? Bagaimana jika A menggunakan investasi sebesar 15 juta untuk menghasilkan kontribusi sebesar 5 juta, sementara divisi B menggunakan investasi sebesar 200 juta untuk menghasilkan kontribusi sebesar 10 juta? Hitunglah ROI masing-masing divisi. Penyelesaiannya sebagai berikut. ROI A 5 juta dibagi 15 juta ditambah 200 juta sama dengan 5 juta dibagi 215 juta, hasilnya 0,02 atau 2%. Lalu yang ROI B sama dengan 10 juta dibagi 15 juta ditambah 200 juta sama dengan 10 juta dibagi 215 juta, hasilnya 5% atau 0,05. Next. Lalu ada residual income atau RI sebagai alternatif untuk mengukur kinerja divisi. Adalah selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh korporat. Nah, rumusnya sebagai berikut. Laba sama dengan laba operasi neto dikurang rata-rata aset operasi dikali tingkat imbal hasil minimum yang diminta residu. Contoh soalnya ada Alaskan Marine Service Corporation. Rata-rata aset operasinya $100.000, laba operasi netonya $20.000, dan tingkat imbal hasil minimal yang diminta adalah 15%. Di bawahnya ada penyelesaiannya yang laba residu. Imbal hasil yang diminta 15% kali 100.000, hasil 15.000. Laba residu 5.000, hasil dari 20.000, laba operasi neto dikurang imbal hasil yang diminta 15.000, hasilnya 5.000. Next. Mengukur kinerja pusat laba. Pusat laba atau profit center bertanggung jawab atas laba, yaitu selisih antara penetap pendapatan dan beban. Dalam kaitannya dengan evaluasi kinerja, yang dimaksud laba tidak selalu laba bersih setelah pajak, sebagaimana terlihat pada laporan rugi laba konvensional. Laba untuk kepentingan mengevaluasi kinerja manajer dapat diartikan sebagai margin kontribusi, laba langsung, laba terkendali, dan laba sebelum pajak, serta laba bersih. Next. Contohnya, ada berbagai pengukuran kinerja pusat laba. Di sini ada penjualannya 10.000, serta beban variabelnya 4.000 dikurang menjadi 6.000. Hasilnya itu jadi margin kontribusi. Margin kontribusi dikurang beban tetap langsung senilai 1.000, hasilnya 5.000 yang menjadi laba langsung. Laba langsung dikurang beban overhead korporat terkendali 1.500 menjadi 3.500 yang menjadi laba terkendali. Lalu laba terkendali dikurang beban overhead korporat alokasian tak terkendali 500, hasilnya menjadi 3.000, itu laba sebelum pajak. Lalu laba sebelum pajak dikurang pajak 40%. Jadi
1.200. 3.000 dikurang 1.200 sama dengan 1.800 yang menjadi laba bersih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang. Recordnya matiin dulu nggak sih?